Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semakin diberikan kesehatan oleh Allah. Dan teman kita kalaupun ada yang tidak hadir karena sakit ataupun karena ada acara yang lain, disehatkan dan dimudahkan urusannya. Nah, untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, mohon untuk berkenan memimpin berdoa. Siapa yang bertugas? Ya, silahkan Mas Sultan. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Sultan sudah memimpin doa teman-teman pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dimulai dengan hal yang baik, kegiatan kita sampai akhir pun berhasil dengan baik semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk pada pagi hari ini, mohon maaf, perkenankan saya juga akan membacakan presensi kalian terlebih dahulu, walaupun nampak hampir semuanya hadir. Untuk memastikan saja apakah memang betul-betul hadir, Adinda Putri Akila. Iya, terima kasih Mbak Adinda. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga saja keluarga kamu juga sehat dan sukses untuk kamu dan keluargamu. Atfiza, iya, sehat? Iya, semoga sehat selalu beserta keluarga. Afrizal Hasbillah Akbar. Iya, alhamdulillah. Sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Semoga saja hari-harimu selalu cerah seperti cerahnya pagi hari ini. Alhamdulillah. Ahmad Syafiq. Bagaimana kabarmu, Mas Syafiq? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga juga keluarga juga sehat dan mendapatkan kesuksesan, Mas Syafiq. Selanjutnya Febelia Ayunda Putri. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat. Felicia Dinda. Bagaimana kabarmu, Mbak? Alhamdulillah sehat juga. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah dari 36 siswa yang hadir, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga ini menambahkan kekuatan kita, kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan curahan keberkahannya, diantaranya adalah kesehatan. Dan juga pada pagi hari ini tadi kita sudah diberikan rahmat Allah berupa hujan. Semoga juga menambah keberkahan-keberkahan lainnya. Nah, teman-teman semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan juga ayat ke-14. Siapakah yang masih ingat isi dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14? Silahkan. Iya, silahkan Mas Afrizal. Tentang larangan berbuat syirik. Iya, terima kasih. Aplaus buat Afrizal. Pertanyaan saya, kenapa kita dilarang untuk melakukan syirik? Karena syirik itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Iya, terima kasih. Kezaliman, kesalahan yang sangat besar. Dan itu disebutkan dalam ayat ke-13 dalam surat Luqman. Terima kasih. Selanjutnya, adakah yang bisa menambahkan kembali isi dari kandungan surat Luqman ayat ke-13 ataupun 14? Silahkan. Siapa? Silahkan, siapa? Oh iya, silahkan Mbak Miftah ya namanya. Iya, silahkan Mbak Miftah. Iya, berbuat baik kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Aplaus buat Miftah. Ya. Kita berbuat baik kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Itu kenapa? Apa sebabnya kita diberikan perintah untuk berbuat baik pada orang tua, terlebih pada ibu, Mbak Miftah? Karena ibu sudah mengandung
Ya. kita dan juga menyusui selama usia 2 tahun. Iya, terima kasih buat Mbak Miftah dan juga buat Mas Afri. Bahwa kita dilarang berbuat syirik. Yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik atau birrul walidain kepada orang tua, terlebih kepada ibu kita. Ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, Al-Quran dan Sunnah hadis Rasul Muhammad SAW banyak sudah memberikan tuntunan kepada kita, terlebih kepada dua hal tersebut: perbuatan syirik yang dilarang dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, Rasulullah khususnya betul-betul memberikan perhatian besar terhadap berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain. Rasulullah dalam sabdanya bahwa beliau bersabda, ridallah fi ridho walidain. Siapakah yang tahu artinya? Saya, Pak. Iya, silahkan Mas Victor. Ridho Allah berada pada ridho orang tua. Iya, aplaus buat Mas Victor. Ridho Allah berada pada ridho orang tua. Semoga Mas Victor dan teman-teman semuanya ini masuk golongan orang-orang yang mendapatkan ridho orang tua dan juga ridho Allah. Dimudahkan, disukseskan, dilancarkan semua urusan termasuk cita-citanya. Allahumma amin. Yang kedua, ada sabda Rasul juga, wasuhtullah fi suhtil walidain. Siapa yang tahu artinya nih? Iya, silahkan. Namanya siapa, Mbak? Naila. Aplaus dulu buat Naila. Ya, silahkan, Mbak. Murka Allah ada pada murka orang tua. Iya, terima kasih. Murka Allah berada pada murka orang tua. Allah itu akan memberikan kerelaan, keridoannya. Kita bisa sukses itu kan atas izin Allah. Terlebih dahulu kita harus minta keridoan, kerelaan orang tua. Begitu juga sebaliknya tadi, kalau kita sama orang tua saja itu berbuat yang sebaliknya seperti kontradiktif dengan surat Luqman 13:14, berdurhaka, maka niscaya Allah pun juga akan membalas juga sama seperti orang tua kepada kita. Ngapain? Murka. Kalau sudah Allah murka, siapa yang bisa menahan? Siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada satupun. Kalaupun di dunia mungkin kita masih ada kesempatan taubat, tapi kalau sudah di akhirat, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Teman-teman semuanya, terkait dengan hal tersebut, maka kesempatan pada pagi hari ini kita akan menguatkan kembali terkait dengan bahasan bagaimana kita menguatkan diri sebagai hamba Allah, beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya. Yang kedua adalah berbuat baik, terlebih kepada orang tua. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang setidaknya bisa kita gunakan sebagai penguat motivasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya, man lam yashkur qalilan lam yashkur katsiran. Barang siapa bersyukur akan nikmat yang sedikit, niscaya ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, dia akan bersyukur lebih banyak juga. Tapi sebaliknya, yang sedikit aja dia nggak mau syukur, ya kan? Misalnya apa sih nikmat Allah yang diberikan kepada kita saat ini? Misalnya sehat, kan? Nah, sehat ini mungkin orang menganggapnya hal yang biasa, padahal Allah sudah mengingatkan sehat itu perkara yang, mohon maaf, orang bisa terjerumus dari nikmat sehat ini. Kalau orang itu lalai, jangankan diberikan sehat, mungkin diberikan kehidupan, hidup dia semakin lalai sehingga tidak mau beribadah kepada Allah. Maka terkait dengan apa yang dipesankan Nabi ini, yuk sama-sama kita kuatkan. Sedikit pun kita akan tetap bersyukur. Bersyukur itu artinya apa? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu potret, contoh apa? Contoh apa ini? Pada gambar di depan ini, seorang anak merawat orang tuanya, bahkan tatkala orang tuanya ketika sakit. Bentuk dari birrul walidain. Namun sebaliknya teman-teman, ada fenomena
gejala perbuatan orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang justru kontradiktif, bertentangan dengan apa yang kita bahas sebelum ini. Apa itu diantaranya? Yang pertama adalah tentang misalnya zodiak, kartu tarot. Orang-orang rame-rame belajar, bertemu kepada orang yang memang pakar di situ, mereka bertanya tentang nasibnya, kondisi keuangannya, bahkan kondisi percintaannya itu ya, jodohnya itu apakah setia dan lain sebagainya. Tanya sama orang yang ahli itu. Termasuk juga zodiak, termasuk juga kartu tarot. Sedangkan gambar yang ini, mohon maaf, yang sebelahnya itu gambar tentang apa? Ya, silahkan Mas. Raja. Apa itu raja, Mas Syafiq? Raja itu kumpulan tulisan Arab yang digunakan sebagai jimat. Iya, aplaus buat Syafiq ya. Ya, salah. Kumpulan tulisan atau huruf Arab yang digunakan sebagai jimat. Entah itu dalam dunia perbisnisan, perdagangan agar apa sebagai penglaris misalnya. Ataupun kalau seorang wanita biar selalu tampak oleh lawan jenis atau orang-orang di sekitarnya selalu cantik, maaf, seksi gitu kan, dan lain sebagainya. Orang yang punya jabatan, berwibawa dan seterusnya. Selanjutnya, kita ada juga fenomena yang kedua. Apa ini, teman-teman semuanya? Yang juga merupakan permasalahan yang sering kita hadapi. Setidaknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Rentan sekali hal-hal ini terjadi di sekitar kita. Apa itu? Seorang anak yang membentak orang tuanya. Nah, apakah dalam Islam yang pertama tadi terkait dengan raja, apakah dibolehkan ataukah tidak? Sedangkan yang kedua, apakah dibolehkan ataukah tidak kalau seorang anak itu membentak kepada orang tua? Ini adalah masalah besar. Yang saya mohon pada kesempatan hari ini, teman-teman bisa mempelajari, bahkan bisa memberi solusi agar itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita dan orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, hari ini juga akan saya berikan salah satu pedoman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, silahkan. Ada salah satu yang berkenan membaca doa, silahkan. Ya, silahkan Mbak Una. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya. Terima kasih pada Mbak Una sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 83. Terima kasih teman-teman semuanya. Pada sesi selanjutnya adalah kita akan berusaha mencari solusi dari permasalahan dua di atas. Yang pertama adalah bentuk dari kesyirikan, yang kedua adalah seorang anak yang membentak kepada orang tua tadi. Maka selanjutnya saya mohon kepada masing-masing untuk membentuk kelompok terdiri dari masing-masing kelompok 4 orang. Silahkan yang di depan bisa menghadap ke belakang, dan adapun tugas kita dalam kelompok tersebut adalah mendiskusikan sekaligus juga mencari solusi, jalan keluar, terutama kita dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah tentang kandungan Quran surat Baqarah ayat 83. Yang kedua, bagaimana sikap kelompok Anda tentang raja dalam Islam? Bagi kelompok yang lain yang memilih pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sikap kelompok Anda tentang seorang anak yang membentak orang tua? Silahkan dikaitkan dengan dalil nakli di atas surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada kalian semuanya. Silahkan.
Terima kasih semuanya. Tahap selanjutnya setelah kita berdiskusi dengan kelompok masing-masing, maka saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, saya panggilkan kelompoknya, ya, sebelah sana dulu, Mas Naufal. Kita berikan aplaus buat Naufal. Oke, sebelum mulai presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pilihan kedua, yaitu bagaimana pendapat kami tentang membentak orang tua. Tiga hal, yang pertama tanggapan kami, yang kedua mengapa, yang ketiga bagaimana solusinya. Yang pertama tanggapan kami adalah kami merasa bahwasanya hal itu dilarang dan sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam. Dan yang kedua mengapa hal itu dapat dilarang, karena yang pertama pada mulanya orang tua sebenarnya memiliki rasa keterikatan dengan diri kita sendiri, mulai dari kita lahir, kemudian bagaimana melihat kita masa kecil, bahkan teman-teman sering lihat kan kayak misalnya ngevideoin atau ngefoto atau lihat anak kecil, pasti mereka bakal lebih terkoneksi. Yang kedua, bagaimana juga orang tua juga udah memberikan selama ibu bahkan kandungan selama 9 bulan atau rasa sakit yang harus dirasakan oleh semasa lahir tersebut. Terus habis itu juga tentang bagaimana alasan kenapa mereka mungkin sering menasehati kita, lalu tiba-tiba kalian merasa tersinggung. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk perhatian, bukannya mereka sengaja ingin melakukan hal tersebut. Sekalipun itu sengaja, pada akhirnya sebenarnya mereka ingin memberikan keinginan mereka, seperti memberitahu apa yang mereka rasakan, namun mereka tidak mengetahui cara yang tepat untuk hal itu, sehingga respon kita sebenarnya bukannya dengan justru membentak kembali, namun tentang bagaimana kita harusnya memberitahu mereka, berdiskusi tentang bagaimana kita harus memberikan toleransi terhadap mereka. Oh, saya maunya ini, saya maunya itu. Kemudian kita juga jangan seenaknya sendiri dengan kemudian saya maunya ini kemudian hanya ini, namun juga kita harus memberikan komitmen terhadap orang tua. Dan hal itu saya akan jelaskan yang ketiga, gimana sih caranya untuk berkoneksi dengan orang tua kita sendiri. Oke, untuk orang tua sendiri biasanya kita saat dinasihati mungkin akan merasakan, saya merasa tersinggung kemudian lalu tiba-tiba mentak. Saran saya adalah untuk tahan sebentar, mungkin bisa main HP ataupun apa, tapi asalkan jangan terus kemudian mengalihkan pandangan kita dari orang tua. Dengarkan saja terlebih dahulu, kemudian setelah sudah kalian mungkin bisa menenangkan emosi terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian baru setelah itu kalian datang ke orang tua kalian bilang kayak, mama atau papa saya ingin begini, kita konsultasi. Karena pada akhirnya justru orang tua akan jauh lebih terkoneksi dengan kita, karena merasa bahwasanya memang kita sendiri memiliki hal tertentu yang memang kita inginkan. Misalnya contoh, saya sendiri sebelumnya kayak sering lomba-lomba nyekip sekolah dan sebagainya, kemudian bahkan orang tua sering nanya kenapa nggak jarang banget sekolah gitu. Kemudian saya ngomong gini terus, kemudian orang tua pengennya saya fokus sekolah, kemudian saya memberikan komitmen, oke, setelah lomba, misalnya setelah lomba ini saya akan menjadi lomba terakhir, kemudian saya akan fokus terhadap sekolah itu sendiri. Jadi pada akhirnya tentang bagaimana menjalin komunikasi, dan dari komunikasi itu kita membentuk komitmen satu sama lain. Itu cara yang paling benar daripada kita harus kemudian membentak orang tua, yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perpecahan dengan orang tua, atau bahkan jarak, ataupun bahkan kita enggan untuk bercerita dengan orang tua itu sendiri. Karena pada yakin pada diri kalian masing-masing bahwasanya orang tua itu tidak mungkin tiba-tiba mencampakkan kalian kemudian sebagainya. Bahkan orang tua mungkin akan menanyakan kabar kalian melalui teman atau melalui pacar kalau ada yang punya. Dan bahkan itu bentuk kasih sayang orang tua, karena pada akhirnya orang tualah yang akan tetap berada atau menjadi support system pertama kita dibandingkan orang-orang yang lain. Oleh karena itu, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Naufal atas presentasinya, dan silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Pak. Ya, untuk sesi selanjutnya presentasi kami panggilkan Mas Cahyo. Silakan kita sambut dengan aplaus yang meriah lagi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Cahyo Nugraha, nomor 11, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai rajah dan tanggapan kami mengenai rajah dalam Islam. Baik, sebelumnya kandungan surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu
jangan menyembah selain Allah atau larangan untuk berbuat syirik. Sikap kelompok kami, raja dalam Islam merupakan suatu perbuatan syirik yang bagaimana merupakan raja merupakan kumpulan kalimat-kalimat yang digunakan untuk jimat. Mengapa dilarang keras dalam Islam? Karena menggunakan raja sama saja kita menyembah selain Allah, dan menyembah selain Allah itu ialah perbuatan yang syirik. Dan solusi dari kelompok kami yaitu yang seharusnya kita lakukan adalah berusaha semampu kita, berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan yang kita punya dalam melakukan hal apapun itu, dan menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mas Cahya dan kelompoknya. Ya, sesi selanjutnya presentasi kelompok ketiga. Silahkan kepada Mbak Aulia, kita juga sambut dengan aplaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Himmatul Jana, nomor absen 9, ingin mempresentasikan tentang raja dalam Islam. Yang pertama, kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, larangan syirik, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Yang ketiga, berkata dengan perkataan yang baik kepada sesama manusia. Yang keempat, perintah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Berikutnya, menurut pendapat kelompok kami, dalam Islam, raja hukumnya haram karena termasuk perbuatan menyekutukan Allah dan meminta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah. Kelompok kami juga memberikan solusi. Jika kita menginginkan sesuatu atau suatu kesuksesan, bukan meminta kepada selain Allah, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh serta meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah dengan beribadah dan berdoa. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mbak Aulia dan kelompoknya. Dan kita panggil kelompok terakhir, kelompok 4. Kami panggilkan perwakilan dari kelompok 4. Silakan Mbak Ahela. Aplaus buat mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Ahela, absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakilkan kelompok 4 dalam menyampaikan tanggapan kami tentang pilihan 2, bagaimana sikap kelompok Anda tentang sikap seorang anak yang membentak orang tua. Baik, jawaban kami yaitu sikap kelompok kami tentang sikap seorang anak yang membentak orang tua tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 83 yang intinya tentang selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan sesama muslim. Yang berkaitan dengan permasalahan yang kami bahas yaitu selalu berbuat baik kepada orang tua. Solusi dari kelompok kami yaitu hendaknya kita selalu berbuat baik kepada orang tua, baik dengan cara meringankan pekerjaan orang tua, lalu ucapan sederhana seperti pamit sebelum berangkat ke sekolah, dan tidak menyakitinya secara lisan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Mbak Ahela dan juga seluruh kelompok. Ya, teman-teman semuanya, pada kesempatan tadi kita sudah selesai mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan yang saya coba sodorkan kepada kalian. Yakni yang pertama adalah fenomena orang ingin mendapatkan kesuksesan itu dengan cara pintas. Di antaranya adalah dengan menggunakan raja. Yang banyak orang itu melakukan itu. Yang tadi sudah ada beberapa kelompok menyajikan permasalahan itu sesuaikah atau tidak, dihalalkan atau diharamkankah dalam Islam, yakni sesuai dengan Quran tadi surat Al-Baqarah ayat
83 kita dilarang untuk menjauhi, kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Makanya ada larangan syirik, dan salah satu bentuk syirik itu adalah raja. Di dunia perbisnisan, di dunia perdagangan, ataupun yang lain sebagainya, raja ini sangat rentan terjadi dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan kesuksesan dengan cara pintas. Maka kita sebagai seorang muslim tentu saja harus berhati-hati menjauhi. Kepada siapa kita meminta? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah pula kita minta pertolongan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, fenomena tentang adanya anak, nauzubillah, semoga kita tidak termasuk, tapi ada golongan anak-anak yang mencoba mereka meraih kesuksesan itu menafikan keberadaan orang tua. Bahkan mereka berbuat yang tidak baik, di antaranya adalah dengan menyakiti. Contoh di atas adalah tentang membentak orang tua. Maaf, masalah 1 dan 2 itu tentu saja, khususnya yang masalah kedua ya, yakni membentak orang tua atau berbuat tidak baik kepada orang tua, termasuk kepada ibu. Apakah selalu masalah yang terjadi pada si anak itu muncul dari anak sendiri? Seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok Mas Naufal misalnya, itu bisa jadi juga muncul dari kurang perhatiannya siapa? Orang tua, iya kan? Anak berbuat tidak baik, nakal, mohon maaf, berbuat kriminal, tindak kekerasan termasuk kepada orang tua, termasuk membentak dan lain sebagainya, boleh jadi karena faktor orang tua juga, bukan semata-mata kesalahan dari anak. Betul tidak? Orang tua misalnya kurang perhatian karena seringnya, mohon maaf, keluar karena mungkin kerja, sehingga meneledorkan pendidikan kepada anaknya. Betul kan? Kurangnya, mohon maaf, kurang perhatian itu salah satunya kebersamaan dengan anak, dan selanjutnya. Makanya solusi diantaranya tadi yang disampaikan oleh teman-teman Anda, adanya komunikasi yang baik, bicara yang baik-baik kepada orang tua kalau ada masalah. Ya, whatever, apapun itu jawaban dari teman-teman semuanya, saya sampaikan terima kasih. Dan terakhir kali mari kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman, kalau kita tadi terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83, maka pelajaran pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang juga merupakan manifestasi, merepresentasikan bukti bahwa kita berbuat baik kepada orang tua itu akan kita petik besok pada pelajaran selanjutnya, yakni tentang pernikahan dalam Islam. Rasulullah sempat menyampaikan dalam hadis beliau, birru abaakum ya birrukum abnaakum, kita akan berbuat baik kepada orang tua besok dimulai dari nikah itu. Kita punya anak, kita akan memetik hasilnya, anak kita pun juga akan berbuat baik kepada kita. Kalau anak, mohon maaf, membentak orang tua, besok kalau dia jadi orang tua, niscaya akan berbalik, dia akan mendapatkan bentakan dari anak kita. Makanya kita harus menjaga betul perbuatan baik kita kepada orang tua kita. Ya, terakhir kali, marilah kita ucapkan syukur atas pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Paksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.